Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Hijriah Sanitri. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan publik. Eh, apa sih itu kebijakan? Kebijakan ialah suatu peraturan dari pemerintah yang bersifat mengikat. Sedangkan eh, kebijakan publik itu terdapat 5 ciri-cirinya. Yang pertama, kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Yang artinya keputusan itu diambil secara spontanitas atau uh, dari dia sendiri. Dan contohnya seperti Pak Jokowi ketika memberi hadiah sepeda kepada penjawab yang benar ketika dia menanyakan pertanyaan. Dan sedangkan kebijakan dilihat dari konteks siapa yang dapat dampak positifnya atau berefek kepada orang lain. Yang kedua, kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Di sini ada harapan-harapan yang ingin diselesaikan. Misalnya, harapan-harapan rakyat kecil dan pemerintah harus menampung harapan-harapan tersebut. Yang ketiga yaitu kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir, yaitu yang bertujuan untuk evaluasi suatu kebijakan. Contohnya seperti pemerintah memberi uang sertifikasi kepada PNS, dan dari uang tersebut PNS bisa membeli bahan makanan di toko-toko kelontong ataupun di warung kaki lima. Dan dari uang tersebut dapat menggerakkan perekonomian dari warung-warung kelontong tersebut dan dapat memperbaiki ekonomi masyarakat. Dan yang keempat yaitu kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung, yang artinya suatu kebijakan sebelum dikeluarkan harus ada proses-prosesnya dahulu, seperti musyawarah, harus ada kesepakatan terdahulu dari beberapa orang, baru diambil suatu kebijakan. Dan yang kelima, kebijakan memiliki hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi atau intra-organisasi. Contohnya seperti Pak Menteri Pendidikan menyalurkan bantuan paket data untuk siswa, mahasiswa, guru, dan para dosen supaya bisa lancar dalam kegiatan hal belajar secara daring. Dan itu hanya dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Dan contoh lainnya seperti Menteri Perikanan atau Kelautan. Itu kebijakannya diambil dari Menteri Kelautan dan Menteri Perikanan misalnya tentang yang melanggar di laut, yang nelayan asing masuk ke Indonesia, itu yang mengambil kebijakannya
eh, Menteri Perikanan dan Kelautan. Dan sistem kebijakan. Sistem kebijakan itu yang pertama, sistem kebijakan itu diambil oleh pemerintah ataupun stakeholders, ialah orang yang mengambil keputusan-keputusan tersebut. Seperti pemerintah, DPR, pengusaha, dan LSM. Yang kedua yaitu lingkungan kebijakan, yaitu kebijakan dikeluarkan untuk siapa sih? Contohnya untuk perdagangan global, untuk nasionalisme ekonomi dan potensi alam dan sosial. Dan yang ketiga, kebijakan publik, yaitu keputusan yang ada hukumnya di undang-undang. Contohnya seperti polisi yang melakukan razia. Ketika polisi melakukan razia terhadap pengendara motor atau mobil, dia harus mempunyai kebijakan tersebut yang diambil dari undang-undang. Misalnya pengendara itu tidak memakai helm, tapi di undang-undang tidak memakai helm itu tidak masalah. Maka si pengendara itu tidak bisa diberi hukuman. Tetapi kalau di undang-undang ada peraturannya, jika pengendara tidak memakai helm, maka diberi hukuman. Dan suatu kebijakan itu harus ada mekanisme dan peraturan di dalamnya yang agar berjalan dengan sesuai keinginan. Kebijakan tersebut harus ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, maka disebut keputusan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup kebijakan lingkungan. Yang pertama, media, bisnis, akademis, serta masyarakat. Keempat poin tersebut saling berkaitan atau saling berkesinambungan untuk mementingkan kepentingan bersama atau khalayak ramai ataupun masyarakat. Dan yang kedua yaitu pemerintah, LSM, partai politik, serta internasional. Semua poin tersebut harus saling gotong royong untuk mensejahterakan rakyat di suatu negara. Dan yang menjadi sektor pada ruang lingkup kebijakan publik ialah pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Sebuah kebijakan publik juga dapat berdampak bagi negara atau internasional. Contohnya di masa pandemik ini,
kegiatan transportasi udara ataupun pesawat ditiadakan atau dihentikan. Maka karena ditiadakan dapat menghambat diploma yang berada di luar negeri untuk pulang ke Indonesia itu terhambat, ataupun diploma negara asing yang berada di Indonesia juga terhambat untuk kembali lagi ke negara asalnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.